战血长。虚空兽的涅槃失败了。Woyo, balik lagi bersama channel teman santuy dalam pembahasan alur cerita rekap Donghua Perfect World ya guys ya. Dan di bagian kali ini kita akan bahas dari episode 219 sampai 224 ya guys ya. Dan untuk episode selanjutnya alias rekap bagian sebelumnya kita akan bahas di hari Minggu ya guys ya. Oke lah, buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham ngikutin kelanjutan pembahasan di bagian kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Sebelum para murid melakukan misi ke tambang kuno primal, tetua kedua dan tetua ketiga Akademi Tiansen terlihat meminjamkan tungku 9 ponik demi melindungi mereka nantinya. Namun demi menghindari hal tidak terduga, setiap pembukaan teleportasi hanya bisa mengirim 5 murid saja. Pada awalnya, kelompok Cao Yuseng sempat menawarkan diri, namun langsung diserobot oleh kelompok Yueling. Bahkan menyadari kelompok Yueling memiliki kemampuan lebih tinggi, tetua kedua pada akhirnya menyetujuinya. Sementara itu di tengah-tengah penyerapan kolam abadi, si Hao dikejutkan kalau bunga Dao merespon roh primordialnya, serta menciptakan buah masa lalu. Meskipun buah tersebut berada di hadapannya, tapi si Hao merasa sangat jauh dan terpisah oleh ribuan waktu. Bahkan buah tersebut juga menyimpan kenangan masa lalunya. Bersama dengan hal itu, ketika rombongan Yueling baru saja tiba di tempat ini dan berniat untuk memastikan kematian Huang, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan Si Hao. Bahkan menyadari Si Hao telah menyerap kolam obat abadi, hal itu membuat Yueling geram dan mencoba melepaskan serangan dari tungku 9 ponik. Namun Si Hao dengan mudah memblokirnya. Setelah merampok barang-barang kelompok Yueling, Si Hao lantas menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mengetahui kenapa Yueling mengincarnya. Namun dia justru melihat sosok aneh dari klan Feng yang belum pernah dia temui. Sementara itu, menyadari api jiwa belum padam tapi bergetar, tetua ketiga lantas mengirim 5 murid untuk mencari kelompok Yueling. Namun sayangnya, mereka juga berakhir dengan kondisi yang sama. Bahkan setiap kali membuka portal, hal itu tanpa sengaja mengaktifkan altar kuno peninggalan immortal, sehingga membuat tetua ketiga langsung menghentikan misi memasuki tambang kuno dan membawa seluruhnya kembali ke Akademi Tiansen. Singkatnya, setelah menyelesaikan proses penyerapan, Si Hao tiba-tiba merasakan energi dari teknik 6 jalur reinkarnasi, sehingga dia bergegas menuju altar kuno. Meskipun sempat merasakan tekanan luar biasa Edun ketika ingin menuju sumber energi, tapi untungnya berkat Zira Kaisar Petir dan perlindungan peta 10.000 roh, Si Hao berhasil memasukinya. Di saat Si Hao terkejut melihat ada 6 patung dari era abadi kuno, kulit binatang misterius justru bereaksi dengan 6 patung, serta mencoba menunjukkan gambaran teknik 6 jalur reinkarnasi. Di saat Si Hao menyadari terlalu gegabah mempelajarinya tanpa teks, dia kembali dikejutkan melihat tulisan darah pendosa di salah satu patung. Bahkan ketika simbol darah pendosa juga muncul di keningnya, tulisan-tulisan tentang teknik 6 jalur reinkarnasi juga muncul, sehingga Si Hao langsung mempelajarinya. Setiap gerakan dari teknik tersebut mampu menciptakan 6 dunia lukisan, dari lukisan Dao binatang, lukisan Dao iblis, lukisan Dao siluman, lukisan Dao manusia,
lukisan dao hantu, dan lukisan dao surgawi. Setelah berhasil menguasai teknik reinkarnasi 6 jalur, Si Hao lantas menggunakan identitas palsu dan mencari tahu dalang di balik semua penyerangan, serta menemukan Putri Wangxi demi melepaskan gelang Fajra. 1 bulan kemudian, seluruh murid yang terlambat mendaftar di Akademi Tianzhen hanya akan dijadikan murid buangan, serta dijadikan pelayan perang murid inti. Di saat beberapa murid inti Akademi Tianzhen memilih pelayan perang mereka masing-masing, Wangxi terlihat menunjukkan diri. Bahkan kecantikannya membuat banyak laki-laki terpesona. Tapi ketika dia menunjuk Si Hao sebagai pelayannya, Si Hao langsung menolaknya. Cantik aja nggak cukup ya guys ya, kalau enggak semok. 我不去。 Menyadari Si Hao menggunakan gelang Fajra dan beranggapan pastilah dikirim oleh keluarga Wang, Wangxi sempat mencoba kekuatan Si Hao. Namun dengan menggunakan 2 energi abadi saja, Si Hao mampu memblokirnya dengan sangat mudah. Bersamaan dengan kejadian tersebut, Yuan King terlihat datang ke tempat ini membawa cucunya bernama Yuan Feng, di mana setelah berhasil menyingkirkan Si Hao, Yuan King memiliki kesempatan untuk memasukkan cucunya lewat jalur orang dalam. Di saat Si Hao emosi dengan adanya fakta barusan, Wangxi lantas menawarkan Si Hao menjadi rekan diskusinya. Hal ini juga bisa menjadi jalan bagi Si Hao untuk membunuh Yuan Feng demi membalaskan dendamnya kepada Yuan King. Beberapa saat kemudian, Wangxi menjelaskan kepada Si Hao, demi mempersiapkan perang, para tetua akademi telah membuka tempat ujian yang terdapat banyak harta karun, tapi juga dipenuhi dengan makhluk aneh, sehingga Wangxi langsung memberikan beberapa darah ponik untuk membantu Si Hao meningkatkan kekuatannya. Bahkan dengan bantuan darah ponik tersebut, Si Hao berhasil membuka bunga dao keduanya. Singkatnya, baru saja tiba di medan perang keluarga peri, Si Hao dan Wangxi langsung mendapatkan serangan dari banyak makhluk aneh. 早就该去这兽潮汇聚之地。 Menyadari gelombang binatang aneh tidak ada habisnya, serta menjadi kesempatan bagus untuk membunuh Yuan Feng, Si Hao lantas meminta Wangxi untuk sementara waktu beristirahat, sementara dirinya akan memeriksa wilayah sekitar. Di sisi lain, kelompok Yuan Feng justru terlihat memprovokasi kelompok Cao Yuseng. Bahkan dengan menggunakan plat giok keluarga Yuan, dia dengan semena-mena menjadikan kelompok Cao Yuseng sebagai bahan tontonan. Tapi tiba-tiba, menyadari tidak bisa menunjukkan kekuatannya di hadapan sahabatnya demi menutupi identitasnya, Si Hao lantas dengan cepat menggunakan teknik kekangan untuk membawa Yuan Feng meninggalkan tempat ini. Meskipun Yuan Feng telah menggunakan formasi Trisula hitam dan melindungi tubuhnya dengan penghalang cangkang kura-kura, namun artefak ecek-ecek tersebut jelas tidaklah ada artinya di mata King Baginda Si Hao. Tepat ketika Si Hao membombardir cangkang kura-kura dan membuat Yuan Feng di dalamnya mengalami efek serangan balik, dia tiba-tiba saja menggunakan pecahan armor kura-kura, sehingga membuat pertahanannya menjadi cukup kuat dari sebelumnya. Namun sayangnya cara itu masih belum cukup, di mana Si Hao langsung menggunakan formasi pedang abadi. Dalam situasi seperti ini, Yuan Feng pada akhirnya menyadari kalau sosok orang di hadapannya ternyata adalah Huang. Dia ternyata belum koit setelah menjadi target keluarga Feng yang ingin melenyapkan seluruh keturunan Clancy. Sementara Si Hao tidaklah membuang waktu dan langsung menghabisinya. 这古符镜真能 hold 住元神。放心，
Singkat cerita, 3 murid inti terlihat bekerja sama untuk menghabisi Lu Tao demi memperebutkan sebuah harta. Sementara Si Hao justru tidak ingin melewatkan detail pertarungan. Pasalnya mereka semua telah memiliki 3 bunga dao. Diketahui juga, siapapun yang sudah memiliki 3 bunga dao, maka akan mampu menggunakan sebuah domain. 3人早已谋定要共同击杀旅途。 Di bawah gempuran 3 murid inti dengan kekuatan setara, Lu Tao jelas tidak memiliki peluang, sehingga dia memutuskan untuk melarikan diri. Tepat ketika Wang Xi mengambil kesempatan untuk mendapatkan harta, baik Yao Yue dan Xuan Kun tidaklah tinggal diam dan menjebaknya di dalam sebuah formasi pengekang. Tidak tinggal diam dan memiliki janji untuk saling melindungi di tempat ini, Si Hao dengan cepat melepaskan teknik bunga dao untuk membantu Wang Xi meninggalkan tempat ini. Baru saja tiba di lokasi yang aman dari jangkauan para murid inti, mereka berdua tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan teknik mata pencarian jejak milik Clan Feng, sehingga Wang Xi langsung menggunakan barrier pelindung demi mengisolasi lokasi mereka berdua. Mendengarkan nama Feng Xingtian dari Clan Feng, seketika mengingatkan Si Hao dengan sosok di belakang tindakan Yue Ling, sehingga dia meminta Wang Xi untuk melepaskan gelang Fajra di kepalanya, dengan imbalan akan membantu Wang Xi menghadapi seluruh musuhnya. 难道他就是被封家压制之人？ Setibanya di puncak primordial, melihat Xuan Kun kesulitan menghadapi teknik Feng Xingtian, membuat Si Hao sempat kebingungan, di mana ternyata beberapa murid lainnya justru telah dikendalikan oleh Xingtian untuk menangkap Yao Yue. Menyadari hal tersebut dan membunuh salah satu anggota Clan Feng, Si Hao lantas menggunakan teknik pencarian jiwa, di mana ternyata Si Hao memanglah ditargetkan oleh penguasa Clan Feng. Pasalnya diketahui, Clan Feng memiliki dendam pribadi terhadap Clan Xi. Di saat Feng Xingtian emosi rencananya diganggu oleh Si Hao, baik Yao Yue dan Xuan Kun justru mengajaknya untuk bekerja sama mengalahkan Xingtian. Melihat aura Xingtian sangat aneh dan mirip dengan makhluk yang berasal dari wilayah asing sempat membuat Xiao kebingungan. Namun belum sempat dia memikirkan hal itu lebih jauh, mereka dikejutkan dengan kemunculan obat dewa. Nah, benda inilah yang saat ini sedang diperebutkan. Meskipun Yao Yue dan Xuan Kun telah bekerja sama mencoba menggagalkan Xingtian mendapatkan obat dewa, tapi sayangnya kerjasama mereka tidaklah membuahkan hasil apapun. Sampai akhirnya Si Hao harus turun tangan menggagalkan upaya Feng Xingtian. Di saat Feng Xingtian merasa muak dan melepaskan pedang dewa bentuk silang, King Si Hao lantas melepaskan teknik 6 jalur reinkarnasi. Dikarenakan teknik langit kegelapan Clan Feng berasal dari wilayah asing, serta teknik 6 jalur reinkarnasi memiliki efek menekan alami terhadap kemampuan wilayah asing, Si Hao mampu dengan mudah menjebak Xingtian di dalam lukisan hantu. 真正的轨道天宫相提并论，怎能破地狱画像？ Di saat Xingtian menggunakan 3 bunga dao, Si Hao lantas menyatukan 6 lukisan menjadi teknik penyatuan 6 alam. Pasalnya teknik lukisan hantu saja tidaklah cukup untuk melawan 3 bunga dao. 倒反天罡。 Di
Benar-benar merasa muak, Xing Tian pada akhirnya menggunakan perwujudan neraka dari mutasi domain 3 bunga dao. Selain memperlihatkan sebuah dunia sangat gelap, bahkan terdapat makhluk aneh berbentuk asap yang langsung menyerang Si Hao. Meskipun Feng Zitian sempat merasa di atas angin domain kegelapannya berhasil menekan teknik langit milik Si Hao, namun hal tersebut salah total. Pasalnya, Si Hao mampu membebaskan diri dengan teknik jaring petir 9 langit. 是谁困住了谁？ Dalam situasi terpojok, Feng Xingtian tanpa terduga meminta bantuan paman keenamnya yang bernama Feng Zhou berada di ranah puncak self-release, sehingga membuat situasi langsung berbalik total. Bahkan meski Si Hao dan kedua rekannya telah bekerja sama memblokir tekanan dari Feng Zhou, hal tersebut percuma saja. 小野， Sampai akhirnya ketika Si Hao dan kedua rekannya terjebak oleh lilitan ular kegelapan, batu kaisar kupu-kupunya justru beresonansi dengan sebuah artefak dan memblokir ular piton kegelapan. Bahkan kaisar kupu-kupu langsung meminta waktu kepada Si Hao untuk membawanya memasuki kolam abadi. Bersama dengan hal itu, Feng Zhou telah melepaskan teknik wujud langit gelap dari 3 bunga dao, serta dilanjutkan dengan teknik keruntuhan bintang. Meskipun kemunculan leluhur kupu-kupu kuno sempat diremehkan oleh Feng Zhou, namun setelah leluhur kupu-kupu memasuki tubuh Si Hao dan menggunakan kekuatannya dari masa lalu, hal tersebut langsung membungkam bacot sombongnya, bahkan Si Hao dengan mudah menghabisinya. 被压。 Di saat Feng Xingtian ingin melarikan diri setelah pamannya koit, Si Hao dengan cepat menggunakan teknik 6 jalur reinkarnasi untuk mengurungnya, serta menjadikan Feng Xingtian sebagai abu atas tindakannya yang selama ini mempersulitnya. 至于袁清和那些帮凶， Di saat istana immortal diambang kehancuran, Kaisar Kupu-Kupu lantas meminta izin kepada Si Hao untuk beristirahat sementara waktu. Pasalnya tubuh fisiknya akan segera mengalami evolusi setelah menemukan warisan dari leluhurnya. 什么情况？ Secara bersamaan ketika tetua ketiga meminta seluruh murid untuk berkumpul, harta kantong semesta tak tertandingi tiba-tiba saja menunjukkan diri dan berfluktuasi, sehingga membuat para murid beranggapan apakah musuh dari wilayah asing mulai melakukan serangan. Namun menurut tetua ketiga, peperangan belumlah dimulai. Pasalnya dinding pembatas masih berdiri kokoh dan tiba-tiba... 你们还是这么弱小。 异域之敌仍被压制。 Nah, orang yang datang merupakan salah satu master dari dunia wilayah asing. Namun dikarenakan tubuh utamanya tidaklah bisa datang, dia telah menggunakan tubuh dari leluhur Yao Yue. Dia beralasan datang ke tempat ini hanya ingin saling mencari keuntungan, serta berniat membuat para jeniusnya berlatih tanding dengan jenius dari 9 langit dan 10 bumi. Di saat seluruh orang beranggapan si Cabe hanyalah ingin mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, si Cabe lantas menunjukkan mayat para leluhur dari era abadi kuno, sehingga hal itu membuat seluruh orang langsung berambisi untuk menyetujui adanya latih tanding. Pasalnya banyak teknik dan warisan dari leluhur mereka yang hilang sejak era abadi kuno. Tidak lagi melakukan penolakan, tetua ketiga langsung menggunakan peta 10 dunia dan dikombinasikan dengan kantong semesta untuk menciptakan satu dunia baru, di mana tempat tersebut akan digunakan bagi para jenius melakukan pertandingan. 还是带上他，彼此有个仗义。他出来后便无法回返。借王家做掩护也好。 Baru saja memasuki dunia ciptaan, satu persatu murid Akademi Tianzhen langsung melakukan baku hantam dengan para jenius wilayah asing.
Bahkan tidak sedikit dari jenius wilayah asing memiliki kekuatan setara dengan para murid inti Akademi Tianchen. 不过是被磨练侵蚀的空壳，竟与九天实地一模一样。 Sementara itu, ketika Si Hao menghampiri salah satu murid yang terlihat ketakutan, murid tersebut tiba-tiba saja tewas oleh serangan tak terlihat, sehingga membuat Si Hao langsung menyadari ada sosok musuh yang mampu menyembunyikan keberadaannya. 有东西藏在空气里。 Meskipun sempat sedikit kesulitan melakukan perlawanan tanpa tahu arah serangan dari sang musuh, tapi setelah Si Hao menggunakan teknik Daun Willow yang dikombinasikan dengan teknik Well Rock serta penghalang guntur, dia pada akhirnya mampu memaksa musuhnya menunjukkan diri. Nah, binatang jelek ini merupakan binatang void dari wilayah kuno yang memiliki misi tersembunyi. Dia mendapatkan perintah untuk mendapatkan teknik baru dari wilayah 9 langit dan 10 bumi, sehingga bisa dikatakan latihan tanding hanyalah sebuah sandiwara. Tepat ketika si monster berniat untuk melakukan serangan dan kembali menyembunyikan keberadaannya, King Si Hao lantas dengan sigap melepaskan teknik petaka surgawi Well Rock untuk kembali memaksa binatang void menunjukkan diri. Namun bukannya takut, dia justru sangat tertarik dengan teknik Well Rock dan ingin mendapatkannya, serta langsung menggunakan teknik langit 9 pusaran. Sementara Si Hao juga menggunakan teknik langit 6 jalur reinkarnasi. 不以求战，速战速决。还不速速献上！ Dalam duel teknik langit tersebut, binatang void terus-menerus menyombongkan diri kalau teknik 6 jalur reinkarnasi tidaklah sebanding dengan teknik 9 pusaran langit. Pasalnya teknik miliknya mampu merubah ruang di sekitarnya dan menghancurkan lukisan reinkarnasi. Ketika keduanya sama-sama beradu kekuatan teknik langit sampai 9 kali berturut-turut, binatang void sempat menyombongkan diri. Dia beranggapan energi asal Si Hao telah habis. Terlebih lagi karena dibatasi oleh aturan langit dan bumi, teknik langit tidak bisa digunakan lebih dari 9 kali. Hanya saja ucapan barusan salah total. Si Hao ternyata mampu menentang aturan langit dan bumi. Dia masih mampu melepaskan teknik 6 jalur reinkarnasi. Meskipun kejadian barusan benar-benar sangat mengejutkan, tapi sayangnya binatang void telah memiliki 3 bunga dao, sehingga dia masih mampu memblokir serangan Si Hao. Dalam situasi seperti ini, Si Hao jelas kembali terpojok. Dia bahkan mampu dijebak ke dalam tungku semesta. Bahkan si binatang kadal terlihat sangat menyombongkan diri akan meleburkan Si Hao sebagai pupuk bunga daunnya. Sementara itu, menyadari dirinya selalu saja mengandalkan teknik 6 jalur reinkarnasi, serta selama ini telah mengalami penempaan tak terhitung jumlahnya, membuat Si Hao pada akhirnya melepaskan fondasi kekuatannya sendiri, serta menggunakan teknik gabungan 3 energi abadi dan menciptakan perwujudan langit dan bumi. Di bawah gempuran Si Hao, serta dia juga menggunakan teknik penghancuran segala hukum, binatang void jelas dalam posisi tidak menguntungkan. Pasalnya dia juga dibatasi oleh teknik Si Hao untuk sementara waktu. Setelah berhasil menekan si kadal, Si Hao sempat menggunakan teknik Daun Willow untuk menarik jiwa primordialnya, serta berniat menggunakan teknik pelacak jiwa untuk mengetahui rencana wilayah asing. Namun setelah mendengar bahwa jiwa primordial binatang void memiliki pembatas dan akan meledak jika informasi bocor, Si Hao langsung menghentikan niatnya.
Tapi dia juga mencoba menyiksa binatang void dengan tungku emas dan menghancurkan satu persatu dagingnya. 收不了魂，那就来。 Di tengah-tengah proses seperti ini, jimat wilayah asing di tubuh si kadal tiba-tiba saja bereaksi. Selain memunculkan sebuah pusaran energi luar biasa Edun yang membuat si Hao harus mundur dari lokasi baku hantam, dia juga dikejutkan si kadal tiba-tiba berevolusi menjadi Raja Binatang Sukong dengan kekuatan setengah langkah nirvana, di mana diketahui penyiksaan yang dilakukan si Hao sebelumnya tanpa sengaja membantu Raja Sukong untuk mendapatkan kesempatan memahami teknik ruang Dao Surgawi. Disa Sukong menyombongkan diri setelah berhasil menjebak si Hao di dalam teknik belenggu ruang, serta dia ingin menyelesaikan proses nirvana Dao ruang. Si Hao justru merasa pikirannya menjadi jernih ketika terkurung di tempat ini. Menyadari bahwa fondasi Dao Surgawi Sukong adalah hukum ilahi ruang, serta fondasi miliknya adalah tulang tertinggi, si Hao tiba-tiba saja mampu memahami hukum ilahi waktu dan menekan hukum ilahi ruang. Selain berhasil melepaskan belenggu dan menggagalkan proses evolusi nirvana Raja Binatang Sukong, si Hao juga mampu menggunakan buah masa lalu bunga Dao yang merupakan hukum pembalikan sebab akibat. Bahkan menurut Binatang Sukong, hanya sosok misterius dari masa lalu yang pernah memiliki bunga tersebut. Bahkan dikatakan juga, sosok dari masa lalu tersebut pernah membantai banyak abadi. 身负大道之火，深藏于万古千剑一人，你怎会拥有此等道法？血债血偿。虚空兽的内盘失败了。 Disa Sukong Koit, arwah para era abadi kuno yang sempat dia telan telat menunjukkan diri. Namun ketika si Hao mencoba mendapatkan informasi tentang kebenaran wilayah asing, para jiwa tersebut langsung menghilang seolah-olah menyembunyikan banyak informasi. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita rekap Donghua Perfect World di bagian kali ini. Nah, untuk episode alias rekap bagian selanjutnya nunggu notifikasi ya guys ya. Makanya kalian jangan lupa subrek dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan updatean videonya. Dan di bagian kali ini banyak fakta yang terungkap. Selain ada konspirasi dari wilayah asing untuk menguak teknik-teknik dari wilayah 9 langit dan 10 bumi, si Hao juga tanpa sengaja berhasil memahami hukum waktu ya guys ya. Dan merupakan counter dari hukum ruang. Dan ada lagi satu fakta, ternyata teknik 6 jalur reinkarnasi merupakan warisan dari leluhur darah pendosa. Waduh, makin banyak teknik makin OP ya guys ya King kita ini. Dan untuk di bagian selanjutnya kita bakalan lebih menarik ya guys ya. Soalnya si Hao bakalan dapat pelayan dari wilayah asing yang kekuatannya gak main-main. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye bye. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings.
You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.